Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ekonomi 4. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pemodelan Jumlah Uang Beredar dan Inflasi di Indonesia dengan Pendekatan Persamaan Simultan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Fitri Maulidia dengan NIM 09, Yeni Rahmawati dengan NIM 015, Septiana Rahma dengan NIM 031, dan Fiorentika Devasya dengan NIM 044. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai bab 3 metode penelitian kami, yaitu mengenai data dan sumber data, variabel penelitian, dan langkah-langkah analisis data. Yang pertama yaitu data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2010 hingga 2020 yang diperoleh dari beberapa instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPSRI, Bank Indonesia, dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Data yang digunakan merupakan data bulanan Indonesia yang meliputi data inflasi, jumlah uang beredar atau JUB, produk domestik bruto atau PDB, BI rate, dan nilai tukar rupiah. Yang kedua ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini yaitu PDB, BI rate, dan nilai tukar rupiah. Variabel endogen dalam penelitian ini terdiri dari inflasi dan jumlah uang beredar. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara lengkap ditunjukkan oleh tabel berikut. Y1-nya ada jumlah uang beredar, Y2-nya inflasi, X1-nya PDB, X2-nya BI rate, X3-nya nilai tukar rupiah, dan semua variabel ini jenis datanya kontinu. Yang ketiga ada langkah analisis data. Adapun untuk mencapai tujuan penelitian, data yang diperoleh dianalisis menggunakan software Minitab 18. Berikut ini adalah langkah analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dan inflasi di Indonesia pada periode tahun 2010 sampai 2020 dengan menggunakan statistika deskriptif. Yang kedua, melakukan pemodelan jumlah uang beredar dan inflasi di Indonesia pada periode tahun 2010 sampai 2020 dengan menggunakan metode two-stage least square. Selanjutnya yaitu dalam penelitian ini digunakan variabel sebagai berikut. Dengan Y1T adalah jumlah uang beredar, Y2T adalah inflasi, X1T adalah pendapatan domestik bruto, X2T adalah BI rate, dan X3T adalah nilai tukar atau kurs. Tahapan penelitian untuk membuat model persamaan simultan (2SLS) dari jumlah uang beredar dan inflasi beserta faktor-faktornya di Indonesia pada periode tahun 2010 sampai 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan model struktural persamaan simultan dari persamaan jumlah uang beredar dan inflasi untuk mengetahui struktur hubungan lengkap antara variabel endogen, variabel eksogen, serta variabel error seperti pada persamaan 3.1 dan 3.2. Yang kedua, melakukan identifikasi masing-masing persamaan pada sistem persamaan simultan, apakah identified atau unidentified. Identifikasi dilakukan dengan cara seperti pada persamaan 2.3. Yang terakhir yaitu yang ketiga, apabila persamaan 3.1 dan 3.2 dilakukan over-identified, maka dilanjutkan untuk mengestimasi model persamaan simultan menggunakan metode 2SLS sebagai berikut. Untuk tahap yang pertama yaitu membentuk persamaan reduced form dengan meregresikan variabel Y1T terhadap semua variabel eksogen untuk mendapatkan penduga Y1T topi dan meregresikan variabel Y2T terhadap semua variabel eksogen untuk mendapatkan penduga Y2T topi menggunakan metode OLS sebagai berikut.
Selanjutnya, untuk tahap kedua, yaitu meregresikan Y1 terhadap Y2T topi, X1T, X2T, X3T, dan meregresikan Y2T terhadap Y1T topi, X2T, X3T, serta mengeluarkan residual U1T topi dan U2T topi dari masing-masing persamaan yang ada pada persamaan simultan sebagai berikut. Dengan U1T bintang sama dengan U1T plus beta 11 WT dan U2T bintang sama dengan U2T plus beta 21 VT, sehingga persamaan 3.5 dan 3.6 menghasilkan estimasi dari Y1 dan Y2. Langkah ketiga, melakukan uji Hausmann untuk mengetahui hubungan simultan antara dua variabel endogen Y1 dan Y2 berdasarkan persamaan 3.1 dan 3.2 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis dengan H0, yaitu tidak ada hubungan simultan antara Y1 dan Y2, dan H1 ada hubungan simultan antara Y1 dan Y2. Kemudian membentuk salah satu persamaan reduced form seperti persamaan 3.3 sehingga diperoleh penduga Y1 dan U1, yaitu Y1 topi dan U1 topi. Kemudian regresikan persamaan 3.2 dengan mengganti Y1T dengan Y1 topi dan menambahkan U1 topi, sehingga diperoleh persamaan 3.7. Langkah selanjutnya, menentukan keputusan dengan melihat nilai p-value U1T topi pada tabel uji T dari hasil regresi yang dijalankan pada persamaan 3.7. Jika nilai p-value kurang dari alfa, yaitu sebesar 0,05, maka dinyatakan signifikan sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H0. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.